bagi yang lain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran wa thayyiban mubarakan fihi Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah karuniakan kita sehat, selamat ya, dan tetap memiliki keinginan yang kuat ya untuk tetap belajar, dan ini adalah berkah ilham dari Allah untuk tetap belajar dan bersyukur malam ini kita bisa mudah-mudahan istiqomah untuk seterusnya ya, walaupun nanti bergantian ya platformnya antara Zoom, kemudian sekali nanti kita akan tatap muka di tempat yang kita sepakati ya untuk belajar tafsir di kajian malam Kamis Rabu malam ya. Mudah-mudahan tetap seger, kegiatan kita dapat berjalan baik. Kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imam monggo. Pak Sirun dia mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, mari kita awali majelis pengajian pada sore hari ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Di sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Semoga pertemuan kita dalam tempo yang tidak lama ya, karena menjelang isya nanti kita sudah berakhir, bisa membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin saya akan share screen tentang apa namanya teksnya ya, teks kitabnya. Saya foto aja tadi. Nah, oke. Ini adalah teks juz pertama surat Fatihah dari tafsir Sohfatut Tafasir. Nah, kajian kita sudah masuk kepada ayat berapa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi kita sampai di sini. Saya besarkan sedikit. Oke. Jadi kita akan bahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah membahas beberapa ayat sebelumnya dan semoga kita masih ingat ya tentang beberapa poin yang bisa kita ambil dari beberapa pengertian surat Fatihah di ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat terakhir, Maliki Yaumiddin, itu kesadaran yang kita munculkan adalah ketika kemudian di dunia ini kita ini tidak sepenuhnya bisa mendapatkan ruang keadilan yang sesungguhnya. Apalagi dalam konteks pengadilan dunia, kadang-kadang orang bisa kalah meskipun dia benar karena dia tidak punya saksi yang memadai atau alat bukti yang memadai, sementara ada orang lain yang mungkin salah tetapi dia berkesimpulan dipandang benar karena dia bisa melakukan upaya-upaya yang mempengaruhi keputusan pihak-pihak tertentu misalnya, lalu kemudian dia menjadi dimenangkan. Maka pengadilan yang adil itu adalah pengadilan di sisi Allah kelak. Sehingga ketika orang dalam kondisi di dunia tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dia punya pengharapan besar bahwa di akhirat itu semuanya akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Termasuk dalam konteks amal, Maliki Yaumiddin itu membuat kita menjadi tenang karena tidak ada amal yang kemudian tidak diperhitungkan. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam tafsir disebutkan, dijelaskan aina khudduka ya Allah. Maknanya kami tunduk kepadamu ya Allah bil ibadah, dengan ibadah.
Wa nakhudduka bi talabil i'anah, dan kami tunduk kepadamu dengan memohon pertolongan. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ini makna apa terjemahannya ya. Sebentar. Oke, ya, benar. Bentar ya. Monggo Pak Amin dilanjutkan. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pada ayat sebelumnya, kalau kita lihat di bagian awal ya, Fatihah ini, dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Rahman dan Rahim, segala puji bagi Allah, Allah Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam raya, Ar-Rahmanir Rahim, yang punya sifat Rahman dan Rahim, Malik Yaumiddin, yang meraja dari pembalasan kelak. Semua penyebutan yang ada dalam ayat ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya, kan kata ganti Allah dalam bentuk ketiga. Jadi kalau kita bicara kata ganti ya, ada kata ganti orang pertama, berarti adalah Anda, atau pertama adalah kita ya, saya dan kita, kemudian orang kedua engkau ya, kemudian kata orang ketiga adalah dia. Nah, ayat 1 sampai 4 itu semuanya masuk dalam kategori orang ketiga. Jadi Allah tidak secara langsung itu dihadirkan ya. Artinya Allah dalam pengertian domir ghaib kalau di dalam bahasa Arab ya, sesuatu yang tidak hadir secara langsung, tidak berhadapan secara langsung. Nah, ayat 1 sampai dengan 4 itu menunjukkan adanya sebuah karakteristik tuntutan keimanan. Yang namanya iman itu memang kemudian mengatasi, melampaui keterbatasan indera. Kalau kemudian iman dibatasi indera, nggak jadi iman, gitu. Karena kalau semua harus diindrakan dan syaratnya harus bisa diindra, ya rukun iman itu menjadi batal semua. Karena iman kepada Allah, ya malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, ya yaumul akhir, qadar, itu semuanya sesuatu yang tidak bisa kemudian diindrakan. Kecuali beberapa hal, misalnya Al-Quran, kita masih bisa lihat mushafnya, ya. Kemudian para rasul, sebagian masih kita bisa saksikan makam-makam beliau di beberapa tempat. Misalnya. Tapi selebihnya itu tidak bisa kemudian kita menuntut pembuktian secara indrawi. Maka keimanan memang melampaui batas keterbatasan indera manusia, apalagi indera mata, ya, ru'yatul ain, pandangan mata. Pandangan mata itu benar, tetapi sangat terbatas. Kalau dalam ini Pak Ali sangat luar biasa kalau soal IPA gitu ya, bagaimana kemudian sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas tampak bengkong dan sebagainya, ada pembiasan ya, rel kereta api yang itu tidak pernah ketemu ujungnya, tapi dari jauh seperti ketemu ujungnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tipuan-tipuan mata itu sangat banyak sekali. Maka tipuan yang pandangannya yang tidak tertipu itu justru adalah pandangan keimanan. Nah, ketika ayat 1 sampai 4 kan Allah dalam sifat-sifatnya ini itu dalam bentuk orang ketiga, domirnya adalah kata ganti ghaib. Nah, pada ayat yang kelima ini Allah dihadirkan iyyaka, hanya kepadamu. Nah, Allah berganti di sini ditempatkan pada orang kedua. Kata ganti, bukan ya. Kata ganti kedua, ya, iyyaka. Seperti kita kemudian berhadapan langsung kepada Allah. Berhadapan langsung dengan Allah, ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Seolah Allah di depan kita, kami menyembah. Bapak rahimakumullah, inilah tuntutan ibadah yang dituntunkan Rasulullah kepada kita semua. Dalam terminologi lain, ini namanya adalah ihsan. Ya, di dalam satu kisah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam satu performa yang tidak biasa.
Karena di Arab itu kalau orang datang, apalagi perjalanan jauh, orang asing itu pasti lusuh. Ini enggak ada orang kenal dengan orang ini, pakaiannya putih bersih, rambutnya juga kelihatan rapi, padahal enggak ada orang kenal. Ini sudah mencurigakan gitu ya. Kalau musafir enggak mungkin enggak kayak begini. Datang pada Rasul, mendekat pada Rasul, bahkan sangat dekat sehingga dengkulnya itu saling berhadapan dengan Rasul dan bertanya beberapa hal mulai dari rukun Islam, rukun iman, kemudian termasuk ihsan. Maka jawaban Rasulullah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu jawaban Rasulullah dan kemudian dibenarkan oleh malaikat Jibril. Jadi ibadah kita ini dituntun untuk masuk pada level ihsan. Maka dalam ayat yang kelima ini, iyyaka na'budu. Begitu kita kemudian menyembah Allah, maka semua sifat-sifat yang Allah sudah sebutkan dalam ayat sebelumnya, Allah yang Rahman, yang Rahim, yang pantas dipuji, yang mengurus segala alam raya, yang kemudian Rahman Rahimnya ini berlaku untuk semua makhluknya, ya. Kemudian menjadi raja di hari akhir. Seolah dengan sifat-sifat ini kemudian Allah hadir secara nyata, ka'annaka tarahu, seperti kita melihat, menyaksikan, ya, Allah secara langsung. Nah, ini kesadaran yang dibangun di dalam ubudiyah. Jadi dari yang sebelumnya gaib menjadi seolah kemudian musyahadah, seolah menjadi tampak nyata. Kalau itu tidak bisa dalam konteks terminologi ihsan, ya fa ilam takun tarahu, kalau kita nggak bisa seolah melihat Allah, fa innahu yaraka. Maka sadarilah, bangun satu kesadaran Allah yang melihat kita. Muraqabah. Jadi ada kesadaran pengawasan yang Allah selalu lakukan kepada kita. Nah, perpindahan dari yang sifat dhamir ghaib pada ayat sebelumnya menjadi dhamir yang bersifat kata ganti kedua, ya. Ini menjadi satu pembelajaran, satu arahan kepada kita. Kesadaran inilah yang mesti dibangun ketika kemudian kita beribadah kepada Allah. Karena kalau kemudian ibadah ini kosong, mungkin kita bisa gambarkan begini. Ada antara uang dan gambar uang, itu secara tampilan dohir itu mirip-mirip sama. Kan ada itu anak-anak yang mainannya uang-uangan ya. Jadi ya ada 100.000, 50.000. Itu dibuat dengan sama persis ya. Ukurannya sama, gambarnya juga sama gitu. Ya, tampilannya juga sama. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara uang dengan uang-uangan? Kan gitu. Ya, padahal bentuknya sama, gambarnya sama. Yang membedakan pada nilainya. Karena uang-uangan itu ya bernilai, tapi kalau jumlahnya banyak gitu ya dijual ya laku, tapi angkanya sangat kecil. Ya, berstatus sebagai kertas. Tapi kalau kemudian uang beneran, dia punya nilai yang besar 100.000, yang beneran 100.000 itu ya nilainya 100.000 ya, besar itu ya. Nah ini yang membedakan. Dalam konteks ibadah juga sama. Yang membedakan adalah pada sisi kesadaran tentang hadirnya Allah dalam ibadah kita. Maka beberapa hadis misalnya menerangkan bahwa sholat itu punya nilai, ada yang bernilai setengah, separuh. Ada yang bernilai seperempat, gitu ya. Ada yang mungkin lebih kecil dari itu. Ukurannya apa? Ukurannya adalah pada sisi seberapa banyak ketika orang itu sholat, kesadaran bahwa kita menghadap Allah atau kemudian diawasi oleh Allah, itu hadir di dalam ibadah kita. Ini yang menentukan akhirnya. Maka ubudiyah ini kemudian dalam konteks ini dijelaskan iyyaka menggunakan kata ganti kedua, ya. Sehingga seolah ada interaksi yang bersifat langsung antara kita dengan Allah. Di awal pembahasan kita dalam suratul Fatihah, itu ada hadis Rasul yang menerangkan bahwa Allah itu membagi sholat ya, antara aku dengan hambaku. Lalu Rasul menerangkan tentang Fatihah, gitu kan? Ketika orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin,
hamidani abdi, hambaku memujiku, ar-rahmanir rahim, terus begitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagimu kami minta, ya, dan seterusnya. Ada sebuah interaksi yang terjalin di dalam hadis itu, bagaimana kemudian Allah menjawab bacaan-bacaan di dalam Fatihah kita. Ya. Yang kemarin sudah kita bahas, ya. Rasul di bagian awal menerangkan tentang sholat, qasamtus shalah, aku membagi sholat, kata Allah. Ya. Tapi yang diterangkan berikutnya Fatihah, seolah-olah Fatihah merepresentasikan sholat yang gitu. Saking utamanya, ya, saking signifikannya posisi Fatihah itu di dalam sholat, seolah merepresentasikan sholat itu sendiri. Nah, ketika kemudian sholat itu yang kemudian harus beribadah, ya, secara umum dibangun dalam kesadaran kita bahwa kita sedang berhadapan kepada Allah, atau kemudian kita diawasi dalam pengawasan oleh Allah secara terus-menerus. Nah, ketika kemudian ini muncul dan bisa kita jaga dengan baik, maka ibadah itu betul-betul punya nilai dan punya bobot, punya substansi, gitu ya. Tidak seperti tadi gambar uang atau gambar orang sholat, gitu ya. Gambarnya orang beribadah, performanya orang beribadah, tapi sesungguhnya hatinya kosong. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita kembali ke ini, ya. Iyaka di sini dalam bahasa Arab ini kita bisa bolak-balik sebenarnya. Na'budu iyaka itu juga bisa. Kami menyembah iyaka kepadamu. Tapi kalau na'budu iyaka, iyakanya objeknya di belakang, itu bisa berarti ada yang lain. Na'budu iyaka dan yang lain, gitu ya. Ada kemungkinan lain. Tapi kalau di depan, ini bermakna membatasi. Fala na'budu ahadan siwaka. Kami tidak menyembah kepada yang lain selain Engkau, ya Allah. Ya. Maka di depan ini maknanya pembatasan. Hanya kepadamu kami menyembah. Alasan satu-satunya orang melakukan ibadah itu adalah karena Allah, tidak karena yang lain. Ya. Bahkan tidak karena pahala. Karena pahala itu ya makhluk. Dia tidak berdampak apapun kecuali Allah kehendaki sesuai dengan kehendaknya. Maka satu-satunya alasan itu ya Allah. Bahwa Allah itu memberikan pahala, itu otoritatifnya ada pada sisi Allah. Ya. Nah, itu karunia Allah. Karena ibadah pun juga kemampuan yang diberikan Allah, kita mampu beribadah juga karena Allah. Allah menghargai itu karena rahmat dan luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka satu-satunya yang kemudian kita jadikan alasan itu adalah Allahnya. Ya, fala na'budu ahadan siwaka. Kami tidak menyembah sesuatu pun kecuali adalah hanya Engkau semata. Iyaka. Ya. Laka wahdaka nadhullu wa nakhdu'u wa nastakinu wa nahsya. Hanya kepadamu ya Allah kami menundukkan diri, khudu, ya, merendahkan diri, kami juga merasa menjadi tenang, ya. Kemudian kami juga khusyuk, itu hanya kepadamu semata ya Allah. Jadi alasan satu-satunya, tujuan satu-satunya ibadah kita itu hanya Allah, tidak ada yang lain dan tidak boleh dicampur dengan yang lain. Ya, ketika kemudian bercampur dengan yang lain, ini menjadi persoalan. Maka di dalam surat Adz-Dzariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia. Jadi alasan penciptaan jin manusia itu apa? Dalam rangka menyembah. Maka menyembah itu adalah tujuan, bukan alat. Jadi ibadah adalah tujuan. Karena boleh jadi ketika kemudian ini meleset, ya, orang menjadikan ibadah bisa sebagai alat. Kalau bukan karena Allah, ya. Orang bentuknya beribadah, tapi dia dalam rangka untuk sesuatu selain Allah. Nah, ini yang problem ini. Misalnya ada orang, kok belakangan rajin banget duha dan tahajud. Iya, saya lagi banyak utang. Terus duha dan tahajudnya itu dalam rangka apa? Oh, dalam rangka untuk membayar hutang. Karena katanya kalau duhanya rajin itu
Doanya kan inna duha duhauka gitu ya. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Kalau bisnya di langit turunkan. Wa in kana ba'idan faqarribu. Kalau jauh dekatkan. Kalau haraman fatahiru, kalau haram sucikan dan seterusnya kan gitu. Nah, kemudian dia rajin melakukan itu. Ada problem ketika kemudian sholatnya itu dalam rangka untuk hutang, ya kalau kemudian misalnya ternyata dia sudah duha seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ternyata hutangnya bukan tambah selesai, tambah dalam dia. Lalu menyimpulkan sebaliknya, wah ternyata tidak efektif. Ternyata dengan duha dan tahajud tidak efektif untuk menyelesaikan urusan itu. Ya. Karena sebagai alat, ya dia ganti alatnya, ganti yang lain lah. Pergi ke dukun aja kan gitu. Pergi Gunung Kawi cari tuyul itu lebih manjur ya menyelesaikan hutang. Nah, kenapa kemudian begitu? Karena dia sudah keliru dari awal. Dia beribadah dalam rangka untuk bukan Allah, bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang lain. Maka dibatasi di sini. Alasan ibadah itu hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Nah, itu menjadi tujuan dalam penciptaan manusia. Allah sebutkan itu. Maka tujuan akhir dari hidup ini ya beribadah. Dan tujuan akhir ketika sudah orang beribadah, itu menjadi orang itu merasa tentram, bahagia. Bahagia, marem gitu ya, puas. Karena dia sudah diberikan oleh Allah kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang beribadah itu akhirnya kemudian dia merasa di hatinya itu marem gitu. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan kekuatan kepada aku untuk beribadah. Apakah ada yang dituntut? Tidak ada yang dituntut. Karena Allah sudah memberi demikian besar dan demikian banyak gitu ya. Luar biasa. Maka ujung dari ibadah itu ya kebahagiaan kita ketika kita sudah beribadah kepada Allah. Nah, ini yang diperintahkan oleh kita semua di dalam ayat ini, iya karena abudu, kita tunduk kepada Allah dengan menghamba kepada Allah. Nah, ibadah itu di dalam taklif syariat itu ada dua, yaitu if'al wala taf'al. Ya. If'al itu maknanya do or don't. Jadi do or don't. Jadi lakukan atau tidak lakukan. Perintah atau larangan. Nah, manusia dalam konteks ini diberikan kebebasan oleh Allah dalam soal melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Di luar soal perintah larangan ini, manusia itu sama dengan yang lain, makhluk yang lain. Dia ditundukkan oleh Allah sesuai dengan sistem yang Allah buat. Dia nggak punya pilihan dalam banyak hal. Pilihannya adalah untuk taat atau tidak taat. Ibadah atau maksiat, itu pilihannya. Selain itu, nggak punya pilihan. Dia akan lahir kapan? Lahirnya di mana? Warna kulitnya apa? Ya, dia menjadi tinggi atau pendek? Bapak ibunya siapa? Ya, orang nggak punya pilihan. Kemudian setelah itu sistem kerja tubuhnya, jantungnya, paru-paru, ya cara kerja pencernaan, cara kerja hormon dalam tubuh, ya cara kerja otak dan sebagainya, ya hanya sedikit yang bisa dia gerakkan dalam komando. Itu pun dalam batasan komando yang diberikan oleh Allah. Kalau pusat komandonya rusak misalnya, jaringan otaknya bermasalah, ya tidak bisa dikomando lagi. Orang stroke, lumpuh, dan seterusnya. Itu semua dalam kuasa Allah untuk mengatur. Nah, manusia diberikan ruang kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan perintah Allah. Nah, itu makna ibadah. Nah, tentu kemudian jangkauannya menjadi luas. Ya, tidak hanya pada soal bertasbih, berzikir, ya, sholat. Tapi luas mencakup seluruh aspek kehidupan kita, itu harus menjadi bagian dari bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya tujuan dari penciptaan manusia itu ya ibadah. Nah, itu yang kemudian menjadi
ruang bagi kita, ya, kebebasan yang Allah berikan. Maknanya apa? Maknanya sejak semula Allah itu menghendaki proses ibadah itu dilakukan atas dasar kesadaran kita, atas dasar kecintaan untuk menuju Allah. Makanya dibebaskan, gitu. Artinya apa? Orang yang mau datang ya datang silahkan, karena punya niat, punya kerentek, punya maksud, ya dia punya kecintaan untuk beribadah menuju pada Allah. Bukan karena soal keterpaksaan. Sebab kalau kemudian andai kan Allah menghendaki semuanya beriman, bagi Allah nggak ada masalah. Iman saja semuanya. Kalau semuanya beriman semua, ya berarti dalam bentuk tidak ada pilihan dan orang datang karena terpaksa. Sebab dipaksa semuanya beriman. Didesain semuanya beriman. Nah, ini dibuka ruang itu supaya apa? Kita menuju Allah itu atas dasar rasa cinta, atas dasar inisiatif dan kesediaan untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini rasa lain yang mestinya muncul di dalam peribadatan kita, ya, sehingga kemudian beribadah itu disertai dengan rasa lego, rasa ridho, rasa nyaman, ya, rasa tenang, gitu. Yang itu sampai kemudian direpresentasikan dalam beberapa akhlak. Orang berangkat ke masjid, kan Rasul tuntunkan, ya, dengan tenang, tidak keburu-buru, tidak berlari-lari, kan gitu. Ya, meskipun kemudian sudah qomat, ya tetap dengan tenangnya, ya, karena itu kebahagiaan. Maka Allah memberikan ruang kebebasan dalam konteks ibadah ini kepada manusia. Ada perintah, ada larangan, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang maksiat, ada yang taat. Nah, itulah kehidupan. Yang taat siapa? Ya monggo taat, gitu. Yang memang punya niat untuk taat kepada Allah. Dan dia datang kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, Iyyaka Rabbana nasta'in ala ta'atika wa mardatik. Kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan supaya kami bisa bertakwa, taat, kemudian bisa juga meraih ridho-Mu ya Allah. Fa innakal mustahaq likul ijlal wa ta'atin. Sebab engkaulah yang berhak atas setiap segala bentuk pengagungan dan pemuliaan. Ya. Wala yamlikul qudru ala aunina hadun siwak. Tidak ada satupun yang memiliki kuasa untuk menolong kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Nah, di sini kita kemudian la haula wala quwata illa billah. Perintah untuk minta tolong kepada Allah ini sesungguhnya adalah satu bentuk pemuliaan kepada manusia supaya dia terhindar keluar dari satu bentuk kehinaan. Kehinaan apa? Kehinaan ketika dia minta tolong kepada sesama makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu sama-sama lemah. Saya kira kita sering mengalami, ya, ada masalah, kita minta tolong pada orang lain. Ternyata masalah dia bukan lebih ringan, lebih kompleks dan lebih berat. Ya, ada juga mungkin orang punya kuasa satu waktu, tetapi dia akan kehilangan kekuasaan pada waktu yang lain. Orang mungkin punya harta pada satu momen tertentu, tapi dia bisa menjadi miskin pada kesempatan yang lain. Itulah manusia. Maka kalau minta tolong kepada manusia, ya, yang sesungguhnya sama-sama lemah, atau kepada makhluk lain yang kemudian juga itu statusnya sebagai makhluk, itu bukan satu bentuk perilaku kecuali kemudian kita masuk dalam wilayah kehinaan. Nah, maka minta tolong kepada Allah itu, ya, itu bentuk pemuliaan kepada manusia, sekaligus menunjukkan betapa rahmatnya Allah, belas kasihnya Allah itu begitu luas kepada hamba-Nya. Sebagaimana ibadah itu bentuk zahirnya adalah ketundukan, kehinaan. Kepala yang paling mulia itu ditempatkan di tanah, sujud. Itu adalah puncak ketundukan manusia, itu performanya adalah sujud kepada Allah. Tetapi dalam sujud itu sesungguhnya ada pemuliaan kepada Allah. Allah kemudian diijlal, ya, ijlal wa ta'zim, ya, pengagungan, pemuliaan kepada Allah. Ya, karena yang berhak untuk dimuliakan dan diagung itu hanya Allah semata. Maka ada beberapa ulama misalnya yang menuntunkan ketika kemudian kita punya hajat, kita membacanya diulang berkali-kali. Iya karena berdua, iya karena tolong kepada Allah. Ya. Dan dalam beberapa tuntunan memang
secara umum Rasul pun juga para sahabat itu seringkali mengulang beberapa ayat tertentu yang pada momen tertentu gitu ya, itu mungkin membutuhkan perenungan lebih dalam dan seterusnya. Nah, ini saya kira beberapa poin yang bisa kita pahami dari firman Allah dalam ayat ini. Ya karena abudu wa ya karena nasta'in. Jadi yang pertama poinnya adalah ubudiyah kita itu kita upayakan untuk bisa masuk pada level ihsan, sehingga Allah itu hadir di hadapan kita atau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Caranya bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Para ulama memberikan satu tuntunan, jalannya dengan kita membiasakan berzikir kepada Allah. Ya, berzikir, memperbanyak zikir, itu jalan untuk bisa ihsan. Ya. Ketika kemudian ubudiyah kita kehilangan ihsan ini, itu menjadi kosong. Tadi disebutkan gambar, ya gambar duit, gambarnya orang sholat. Tetapi dalamnya tidak ada isinya, maka tidak bernilai. Yang kedua, kita menghadap Allah itu dalam beribadah, ibadah sebagai tujuan. Maka akhir ibadah kita adalah rasa gembira, rasa bahagia. Ibadah bukan sebagai wasilah atau sebagai alat untuk sebuah tujuan tertentu, tapi sebagai akhir dari sebuah proses penciptaan manusia. Tujuannya adalah beribadah ini. Yang ketiga, ibadah yang kita lakukan atas dasar kebebasan pilihan. Maka kita datang dengan legowo, dengan ridho, dengan nyaman, dengan bahagia menuju kepada Allah. Kemudian berikut, ya karena nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun yang punya daya kekuatan melaksanakan taat, menghindari maksiat kecuali karena Allah. Kesadaran tentang ketidakmampuan ini kunci pokok. Kenapa? Sebab ketika orang merasa mampu, dia akan masuk pada level melampaui batas. Ya. Dalam surat Al-Qalam, ya, disebutkan di situ, Al-Alaq ini ya, disebutkan, amaman istagna ya, orang yang istagna itu dia akan menjadi toho. Amaman toho, bukan itu. Lupa, coba dicek nanti ayatnya. Jadi kalau orang kemudian dia ini menganggap dirinya mampu, maka dia akan melampaui batas. Ketika orang merasa mampu, ya akhirnya kemudian dia akan mengabaikan, bahkan akan meninggalkan Allah karena merasa dia mampu. Sebab itulah kemudian la haula wala quwata illa billah. Yang punya daya kekuatan hanya Allah SWT. Dan karenanya kita minta tolong kepada Allah. Disitulah jalan kemuliaan. Begitu berpindah ke yang lain, berarti kita masuk jalan kehinaan. Karena tidak akan ada penyelesaian yang sesungguhnya. Ya. Kita minta tolong kepada Allah untuk memberikan solusi atas berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Saya rasa begitu. Masih ada sekitar 10 menit ya yang bisa kita pakai untuk kita berdialog. Monggo, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Monggo, silahkan. Masih ada berapa menit yang ingin konfirmasi, memperkuat tentang iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas Rahmat ya. Sikat ya. Ketika sering mendengar seperti ini, kayaknya imannya jadi naik ya. Tapi kalau di waktu lain kok jadi turun lagi lah. Mohon itu biar istiqomah. Biar ibadah kita itu benar-benar semata-mata karena Allah, biar tidak karena yang lain. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sambil Imam aja ya. Monggo Imam. Oke. Ya, di dalam Quran juga disebutkan di sana tentang beberapa terminologi bahwa iman itu bisa bertambah, liyazdadu imanan ma imanihim misalnya ya. Kemudian dalam sabda Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa naik, bisa turun gitu. Pertanyaannya bagaimana supaya bertahan atau kemudian menjadi naik terus kan gitu. Ya. Nah, ini
caranya adalah dengan kita mengistiqomai amaliyah-amaliyah kebaikan ibadah dan menjauhi potensi-potensi kemaksiatan. Itu yang akan membuat kita terus di dalam jalan keistiqomahan dan semangat terus. Karena semakin kemudian kita ini turun ibadahnya, maka ya potensinya kita menjadi akan semakin turun untuk bisa istiqomah. Nah, apalagi kemudian kita terpeleset dalam banyak kemaksiatan. Maka setiap kemaksiatan dan dosa itu kan menimbulkan noktah ya, satu titik hitam. Kalau kemudian titik hitam ini tidak segera diistighfari, ditaubati, maka dia akan semakin banyak, lalu membuat cermin hati kita itu menjadi gelap. Nah, begitu gelap, ya tidak kelihatan, namanya gelap, tidak akan lagi bisa menangkap cahaya-cahaya keimanan, cahaya kebaikan. Nah, ini akan semakin tertutup. Maka cara untuk kemudian menjadi terus terang atau terang terus gitu ya, itu bagaimana? Ya ketika ada noktah segera dibersihkan. Maka Rasul mengajarkan kita istighfar sehari semalam itu paling enggak 70 sampai 100 kali. Supaya apa? Ya noktah-noktah bisa kita hapus. Dengan penuh penghayatan kita beristighfar kepada Allah, mohon ampunan. Ya. Kita taubati dosa-dosa kita. Lalu kita istiqomah amal kebaikan. Terus ya kita jaga. Kita jaga. Sehingga kemudian itu akan menguatkan kita secara terus-menerus. Nah, saya kira solusinya yaitu, Nah, termasuk majelis ilmu ya. Saya kira ini bagian dari ikhtiar kita untuk menguatkan ya semangat kita ya di dalam rangka untuk bisa istiqomah. Nah, kalau bicara istiqomah, bagaimana caranya supaya kemudian kita ini bisa langgeng? Ya, kalau yang diajarkan, ya meskipun sedikit, tetapi istiqomah itu bagus. Lebih baik ketimbang banyak tapi dong-dongan. Kenapa? Karena kalau sedikit istiqomah, potensi menjadi banyak itu terbuka. Tapi kalau dong-dongan, apalagi dong-dongan, ya, terus dong-dongan sedikit gitu ya. Nah, itu saya menekan itu ya, dong-dongan banyak aja. Potensi untuk terulang juga kecil kan gitu ya, karena berat kalau dong-dongan itu ya, terasa berat. Ya, ketika kemudian kita bisa istiqomah terus ya dikit-dikit langgeng gitu, akan terasa nyaman. Nah, nyamannya kita cari dalam konteks kita beramal. Merasa nyaman ini penting, merasa nyaman. Jadi beribadah dengan rasa cinta. Selesai beribadah itu merasa bahagia, gitu ya. Karena kalau menjadi alat kita nuntut terus ya. Nah, saya itu sudah sholat rajin, sudah puasa, sudah sedekah, tapi kok gini-gini terus kan gitu. Itu setelah jam bulat aja begitu. Ya. Kapan kita akan bahagia kalau kemudian cara berpikir dan modelnya begitu? Dan memang nggak seperti itu harusnya. Ya, dalam ubudiyah itulah kita kemudian menjadi bahagia. Maka Rasulullah itu arifna bis shalah, hai Bilal, arifna bis shalah. Ya, Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Begitu kemudian Rasulullah itu kan merasa bahagia karena ya beribadah sebagai puncak asasnya ibadah itu diantaranya sangat prinsip bagi kita itu adalah sholat. Kenapa? Sholat yang paling banyak intensitasnya. Kalau orang syahadat sekali seumur hidup, syahadat masuk Islam. Ya, zakat itu sekali seumur hidup, zakat fitrah, ya zakat wajib. Puasa juga begitu, seumur hidup itu seumur hidup setahun sekali gitu ya, setahun sekali. Kalau haji seumur hidup sekali, ya yang lainnya adalah sunnah. Nah, semuanya dirangkai dalam sholat. Dalam sholat ada syahadat, dalam sholat ada zakat karena membutuhkan pengorbanan, ya harta atau sumber harta. Sumber harta apa? Waktu, yang meluangkan waktu. Ada puasa, yang representasi puasa itu apa? Membatasi diri dari yang membatalkan. Itu sangat ketat dalam sholat. Gerak aja dihitung kan gitu ya. Nah, kemudian juga ada haji, karena menghadap kepada pusat di mana umat Islam menghadap, yaitu ke Ka'bah atau Baitullah. Maka asasnya ibadah itu ada di sholat itu. Nah, lalu kalau kita merasa bahagia, merasa nyaman, ya. Nah, kalau sudah nyaman, itu kita potensi untuk mengistiqomah itu besar. Tapi kalau udah nggak nyaman, seperti trauma, ibadah kok jadi trauma. Kalau ibadah trauma, gimana kita akan mengulang kan gitu. Ini kan problem kan ya. Nah, bagaimana kemudian timbul kebahagiaan? Ini kan perlu ditata ya. Nah, jangan sampai kemudian kebaikan itu menjadi trauma.
Masuk dengan kebaikan kok jadi trauma dengan kebaikan, terus gimana kan gitu ya. Ini yang makanya kemudian datangnya dengan mahabbah, dengan rasa cinta tadi itu ya. Dengan rasa cinta. Ini yang saya kira harus diupayakan terus sehingga kemudian kita menjadi merasa nyaman, bahkan ingin mengulang situasi itu, ingin mengulang kembali. Nah, ini yang saya kira harus dilatihkan dalam diri kita. Mungkin begitu Pak Rahmat. Nggih, sampun ya Pak Rahmat ya. Tapi ini Pak Bayu angkat tangan. Singkat nggih, Pak Bayu ini udah ada kelihatannya. Nggih, monggo. Ya, baik. Pak Imam, ya menanyakan dari penindaklanjuti dari Pak Rahmat ya tadi ya. Sebenarnya gini, kan kalau tadi ibadah itu dengan cara kita menyenangkan. Nah, mungkin kalau kayak seperti ibadah-ibadah baru, misalkan kita mengikuti pengajian dengan begini, awalnya tuh kita dengan rasa terpaksa dan berat gitu ya Ustadz, karena kan tidak terbiasa. Tapi apakah itu bisa menjadi apa ya namanya, bahwa ini ibadah bukan jadi suatu alat gitu lah. Mungkin kalau ibadah kayak seperti sholat wajib itu mungkin sudah kita menyenangkan. Tapi kalau udah sholat sunat yang sebelum dan qobliyah dan ba'diyah, itu rasanya tuh kayak terpaksa karena ngelihat orang terus akhirnya jadi terpaksa. Itu apakah niat itu masih bisa dijadikan satu istiqomah gitu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, memang langsung dan juga ini. Ya, semua amal ibadah yang alasan yang kita lakukan itu karena makhluk, maka sangat rentan untuk kemudian segera terhenti. Selain itu juga menjadi tidak benar dalam konteks tauhid kita kepada Allah, gitu ya. Karena kemudian ketika alasannya karena orang lain atau karena sesuatu di luar kita, sesuatu itu pasti akan berubah. Ada saat di mana kemudian terus seperti itu, ada saat di mana kemudian dia berubah. Maka begitu kemudian itu menjadi ukuran dan acuan, kita akan terombang-ambing seiring dengan perubahan situasi. Kalau orang mengapresiasi, kita mungkin masih akan terus bertahan. Misalnya kita nggak cuma dalam konteks sholat, secara umum ya, berkhidmat di ketakmiran misalnya. Orang menghargai, kita bertahan. Begitu orang mencaci maki misalnya, kalau itu ukurannya adalah orang, ya maka wah diwasun. Aku rasa dadi takmir lah. Aku liane wae rasa ngurusi. Kenapa begitu? Karena ukurannya adalah orang. Tapi kalau ukurannya adalah hubungan kita amal itu kontraknya dengan Allah dan kita sudah berbuat dan sudah berbuat baik dan sudah diikhtiarkan sedemikian rupa, ya sudah selesai kan gitu. Bahwa kita ada evaluasi, ya harus ada evaluasi. Tetapi evaluasi itu pasti dalam rangka liqot. Tidak ada evaluasi hanya murni untuk evaluasi, tapi pasti untuk proyeksi ke depan. Evaluasi untuk proyeksi. Itu perlu dilakukan oleh kita semua. Tetapi kemudian tidak menjadi sebab ya bahwa kemudian kita ini menjadi terombang-ambing karena soal-soal semacam itu. Ya. Maka ya satu-satunya yang bisa membuat kita istiqomah itu ketika lilahnya kuat. Semakin kuat lilah kita, semakin potensi istiqomah itu besar. Ya, tapi kalau semakin kita lilahnya kecil, semakin kita punya potensi putus di tengah jalan. Karena akan terombang-ambing oleh situasi. Ya, satu-satunya pegangan yang bisa membuat kita menjadi istiqomah itu ketika lilah. Itu kalau semakin lilahnya luar biasa, udah kita tenang kan? Tenang. Ini harus kita upayakan terus dan kita sadari dalam diri kita secara terus-menerus. Saya kira itu, ya, Pak Bayu. Baik, Pak Imam dan juga Bapak Ibu, ada Ibu punya juga ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini kita bisa melanjutkan, mudah-mudahan istiqomah ya. Kita berdoa dengan bergaul dengan orang-orang baik di forum-forum kaji ilmu ini, insya Allah kita meningkat dan itu manusiawi ya. Ketika ada sahabat duluan yang mengadukan tentang fluktuatifnya iman, maka Rasulullah nyebut bahwa ini juga manusiawi ya. Nah, maka kita perbanyak forum-forum kajian, berinteraksi dengan orang-orang yang baik, interaksi dengan ilmu, dan itu ikhtiar terbaik bagi kita untuk menjaga istiqomah kita. Saya kira gitu dulu malam ini. Sudah ada nisa juga, mudah-mudahan pekan depan Allah tetap hirohkan kita untuk tetap dapat ngaji dengan istiqomah di malam Kamis ya. Ini kita sediakan Zoom, bahwa nanti kemudian dapat kita jadwalkan untuk bertemu langsung ya di tempat di Pandowo atau yang lain.
Zoom-nya mungkin tetap tidak hilang ya nanti, sehingga nanti Pak Imam kalau pas fisik ya tetap menghadap Zoom, dan tapi juga audien yang langsung hadir nanti, supaya ibu-ibu terutama yang tidak bisa hadir bisa tetap memperoleh manfaat dari ngaji kita ini. Saya kira demikian nih, kita akhiri ya dengan doa khawatir majelis, monggo ya. Subhanallah. Subhanallahumma bihamdika. Oke, maturun Pak Imam, dan berkah jadi amal baik Pak Imam juga untuk kita semuanya. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam. Zoom. Zoom. Zoom saya tutup ya. Siap. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.